المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وأهل بيته ولأرواح مشايخنا ومعلمنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا وسلطان عبد القادر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang ini masih menjalankan aktivitas ibadah kita. Khususnya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan kita itikaf ya, nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena panjenengan tak niat itikaf, panjenengan alengki nika tak dinilai itikaf. Manabi panjenengan berniat alengkina dinilai itikaf ben oleh kenceren itikaf maksudnya. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan berpuasa oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita itu berakhir dengan la'allakum tattaqun. Puasa kadinto jaminan dari Allah akan menjadi la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takwa kepada Allah. Yang perinciannya termasuk banyak. Jadi la'allakum tattaqun kadinto luas. Tafsirannya dalam tafsir kadito banyak. Ada dari aspek sosial, ada dari aspek batin kita, ada dari aspek raga kita. Nabi di tafsir itu, tafsir menjelaskan la'allakum tattaqun ini, contohnya dari aspek ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa kita bisa berpuasa itu bisa la'allakum tattaqun, bisa tatakun, takwa. Karena orang yang puasa kadito betul-betul pengawasan hanya Allah. Yang mengawasi hanya Allah. Karena bisa saja orang yang tidak jujur itu kalau tidak ada orang bisa minum atau makan. Tapi bagi orang yang sudah melatih dirinya merasa dipantau oleh Allah dan merasa takut kepada Allah, akhirnya tidak makan dan tidak minum walaupun itu tidak ada orang. Karena merasa ada Allah. Merasa ada Allah, merasa dipantau oleh Allah. Dan ini namanya pembentukan puasa itu akan membentuk seseorang yang takwa kepada Allah. Karena tadi ada atau tidak ada orang maka akan tetap melanjutkan puasa karena merasa dipantau oleh Allah. Kemudian la'allakum tattaqun juga adalah antara orang yang kaya dan yang miskin, yang punya pangkat yang tinggi ataupun tidak, itu sama. Pada saat kita berpuasa tidak ada bedanya orang yang kaya ataupun orang yang miskin atau yang punya pangkat tinggi ataupun yang biasa-biasa. Sama-sama tidak makan dan tidak minum dan sama-sama mencegah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam puasa. Jadi tidak ada bedanya. Jadi pada saat berpuasa akan menjadi rata semua lapisan masyarakat, lapisan kita sebagai manusia. Kemudian juga dari aspek sosial.
kita pada saat lapar akan teringat terhadap orang yang ekonomi lemah. Sehingga pada saat kita lapar, bagaimana rasanya orang yang kadang-kadang tidak ada yang mau dimakan. Jadi orang yang kaya bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak ada bahan yang untuk dimakan, sehingga terpengaruh atau ingin untuk memberi. Ini diantaranya juga la'allakum tattaqun. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak punya. Karena masih banyak orang yang tidak punya itu. Artinya kadang-kadang tadi seetana, tadi beras, tadi obeng. Itu ada masih di pelosok-pelosok desa. Itu diantara tafsiran dari la'allakum tattaqun. Tapi juga dari aspek jasad kita, dari aspek raga kita adalah diantaranya akan menjadi orang yang dijauhi dari penyakit. Ini dari aspek jasad. Cuman ada syaratnya. Kita mendapat gelar la'allakum tattaqun itu, yang pertama katanya Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir itu, kita berpuasa harus i'tidal, harus moderat. Moderat dalam iftar, moderat dalam sahur. Artinya dalam pada saat kita buka puasa itu biasa-biasa. Jangan terlalu banyak makan. Itu namanya i'tidal atau wasatiyah. Wasatiyatul iftar, wasatiyatul sahur. Jadi moderat dalam iftar. Biasa, bukan kemudian pada saat buka puasa makanan, minuman, segala jenis minuman, lauk pauk, segala jenis lauk pauk, dan seterusnya. Ini salah tradisi kita itu. Ini diantaranya syaratnya agar kita menjadi la'allakum tattaqun, diantaranya adalah mun apukah sabiasa. Juga mun asahur sabiasa. Asahur sabiasa. Bani pesanan terlalu kenyang, asahur pekenyang, apu kayak pekenyang, ini kenyaman tidak biasa-biasa. Makanya kadang-kadang kita atau teman-teman itu kalau setelah subuh pas ngantuk tendung je ke kolbelu karena sahur terlalu banyak. Coba yang sedikit saja. Artinya sahur gedeng situ cokok biai korma telok. Jangan aduh pasanan rampatan. Lah itu katanya Wahb Az-Zuhaili yang biasa-biasa lah, asahur biasa, apuka biasa. Itu syarat pertama. Syarat yang nomor 2 juga secara agama. Tidak boleh kita melakukan suatu kemaksiatan seperti arasana, tungatu, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini baru kita la'allakum tattaqun. Jadi semua ibadah ini pasti endingnya akan menjadikan pelakunya itu menjadi semakin baik. Kalau ibadah itu betul-betul sesuai dengan aturan. Salat baik, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat nikah umpaman orang gelak salat insyaallah tak kenceng ngelakoni maksiat. Nikah aslinya. Tapi kenapa orang yang sholat kok masih banyak melakukan pelanggaran? Ya sholatnya kurang benar. Kenapa orang yang puasa masih belum la'allakum tattaqun, masih belum tidak baik? Puasanya kurang benar. Ini kan, jadi kita coba setiap ibadah kita berusaha untuk
bagaimana sekiranya kadito betul lah secara agama agar manfaat dari ibadah itu kita dapat, manfaat dari puasa, manfaat dari sholat, manfaat dari sedekah, manfaat dari haji. Artinya benih cuman ibadah haji adalah ada istilah mabrur, puasa juga mabrur. Semoga puasa kita mabrur, semoga haji kita mabrur, semoga sedekah kita mabrur. Maksudnya derma etrema ben Allah karena sesuai dengan konsep agama yang benar. Nah, Kak Dinto. Para jamaah rahimakumullah nerasaki se hadis sebari umirtu katanya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Terkenal Ibnu Umar kadinto terkenal dipanggil dengan Ibnu Umar. Di sini Ibnu Umar situng saya sebut putrana Umar, tapi di dalam doanya radhiyallahu anhuma. Anhuma ini kan berarti dua. Katanya bahasa pesantren atau santri, anhuma ini ketasnia. Sementara neng atek kalimat Ibnu Umar situ. Secara kalimat, secara pandangan mata adalah satu. Kenapa kok radhiyallahu anhuma? Kok yang didoakan dua orang? Nikah karena sama-sama sahabat. Jadi Ibnu Umar yang bernama Abdullah nikah sahabat, Sayyidina Umar sahabat. Jadi Nabi beda nyamah dua Apollo. Meskipun ini penyebutannya adalah satu, lenika didoakan sama-sama didoakan radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena pada sahabat nikah saya kocak sahabat kenapa? Sahabat nikah orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah, artinya bertemu dengan Rasulullah. Orang yang saya masuk Islam, ki nyapo bet apangki kanjeng Nabi. Ken apangki ini kenyaman sahabat. Meskipun masih belum pernah menyentuh asalaman pengajian Nabi. Karena beda hidup di masa Rasulullah tapi masih belum dikatakan sahabat, beda. Jadi beda setong nabagi benki beni sahabat. Nikah masuk Islam kanjeng Nabi ki beda. Belum wafat, tapi tak pernah apangki ben kanjeng Nabi, maka bukan sahabat. Belum sahabat. Jadi ini adalah Abdullah bin Umar dan Umar yaitu Sayyidina Umar sama-sama sahabat. Sehingga dalam hadis ini radhiyallahu anhuma. Dalam esena hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum kanjeng Nabi umirtu dan gulai perintah ban Allah Ta'ala. Umirtu nika kanjeng Nabi ada bu. Umirtu epakon pasarabatan kaula. Sebelum kanjeng Nabi. Saya rasa makon Allah. Karena idlaisa fawqa rutbatihi sallallahu alaihi wasallam man ya'muru illallah. Karena sombong sebengal merintah kanjeng Nabi kecuali Allah. Jadi bahasa nengka itu umirtu dan boleh epakon. Siapa yang menyuruh? Ki pasti Allah. Karena sombong yang seyata kanjeng Nabi ini kan, saya bisa makon merintah kanjeng Nabi sombong. Jadi kalau ada bahasa saya diperintah, pasti ada bukan kanjeng Nabi berarti Allah semakon. Yang memerintah adalah Allah. Pakon pada Allah Ta'ala. Kenapa saya pakon? Kan itu ada bagi an uqatilan nas. Kangkui merangi orang hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Sampai bersyahadat.
Nika tentunya adalah pada saat masa Islam, masa awal-awal Islam. Kanjeng Nabi nika akan berdakwah, pertama akan sembunyi-sembunyi, tek secara tok-tok kanjeng Nabi. Ngajak rajina terus berkembang. Lama kelamaan secara terang-terangan. Kanjeng Nabi berdakwah, ngajak Islam nika secara terang-terangan. Di antara awalnya adalah Sayyidina Umar saat masuk Islam. Mulai Sayyidina Umar ini kanjeng Nabi pesanan terang-terangan. Di samping ipakon pada Allah Ta'ala. Jadi mulai Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ini kebongal. Tatak canreng metu. Tatak. Jadi mulai kan Sayyidina Umar masuk Islam, kanjeng Nabi ini kok pas terang-terangan masuk. Kenapa? Ngajak Islam. Jadi sampai mereka bersyahadat, artinya berarti masuk Islam. Karena kanjeng Nabi ini tantangan dalam ngajak Islam ini kebrok. Tak berada mau namanya penduduk masa itu adalah ampun sudah yakin kepada Tuhannya. Sudah yakin. Sementara kanjeng Nabi akan merubah keyakinan itu. Jadi berok. Banyak tantangan, banyak yang mencaci maki, banyak yang bahkan mengejek-ngejek Rasulullah, banyak yang mau menyiksa Rasulullah. Jadi tidak semudah itu Rasulullah. Makanya aku lebih banyak nikah sakelangkong dah kanjeng Nabi. Agama bisa dapat bengkalan. Masa kelangkong. Agama bisa dapat ke Indonesia, dapat ke Jawa Timur, dapat ke Bengkalan kita. Kalau umpamanya pas depak, kita ada negara-negara yang tidak Islam, bisa tidak terjangkau dakwah Rasulullah. Artinya sobung singib. Di Indonesia alhamdulillah benar Allah Taala paring depak. Sehingga aku lebih banyak dengan esena Roma termasuk depak tentang Islam. Ini kan syukur aja. Terima kasih dari kanjeng Nabi. Syukur. Wa hatta yuqimus sholata ban kudu sampai ngelakoni salat. Wa yudawimu 'alaiha kama marabastu. Kudu istiqomah salat jangan sampai pas naudzubillah salat pasti 5 waktu khususnya. Lebih dari 5 waktu ki salat sunat kelakon. Bada qobliyah, bada ba'diyah. Ki bada duha, bada tahajud. Kita coba untuk istiqomah, sholat fardu dengan berjamaah, sholat sunat juga kita lakukan. Jadi ini adalah katanya Rasulullah sampai kudu ngelakoni sholat. Makanya dalilun liqadri tarikiha ghairul jahid diwujubiha. Makanya orang yang dalam aturan Islam, orang si tak berjang itu oleh imam, oleh pimpinan boleh dibunuh. Aslinya seperti itu. Kalau di negara Islam orang si lo berjang. Kenapa nih kah hatta yuki musola. Engkau ipakon pada Allah Taala ngajak orang kangkui maca syahadat, ben kangkui asolat. Muntah asolat, ki masalah deh. Perang. Dan pas kasarnya bisa dibunuh. Pentingnya sholat seperti itu, pentingnya sholat. Wa hatta yu'tu zakah ila mustahiqiha. Dan sampai kudu majar zakat. Dalam Islam wajib zakat. Di masa-masa yang lalu pada masa-masa setapongkor, umat setapongkor, Nabi setapongkor juga zakat ada. Jadi pada zakat juga, pada sedekah. Masa kanjeng Nabi pakon, kudu pada zakat. Awalnya kan itu kan dalam ayat khudh min amwalihim. Saya punang Al-Qur'an. Ini kan pada sekelompok sahabat tak ikut dalam perang Tabuk dan tidak berdonasi dalam perang Tabuk. Bedanya mana perang Tabuk.
Nika pada di antara sahabat nika sibuk berhartanya, sibuk. Jadi sampai tak ngiring perang ben Kanjeng Nabi nya mana perang Tabuk. Atau tidak berdonasi, artinya tak nyumbang kanggo keperluan perang. Akhirnya pas atau pada Kanjeng Nabi minta sepora nyabis dah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sepora naten gula nikah harta ten gula sombengakin. Nah, titipan ibah harta. Rombongan sahabat yang tidak ikut berperang dan juga sibuk dengan hartanya dan juga napanya mana tidak berdonasi, tak nyumbang dia biaya perang. Ini kapasanan atau pas ngibah harta ada Kanjeng Nabi paring akina. Kanjeng Nabi tak langsung nerima karena sebelum perintah ada Kanjeng Nabi. Enjang kok kita pakon benar Allah Taala. Akhirnya pas turun ayat khudh min amwalihim sadaqatan. Jadi ben Allah Taala pakon ada zakat. Ambil khudh min amwalihim, maka pasanan ada istilahnya amil zakat. Amil zakat nikah pertama kali adalah Kanjeng Nabi pakon ben Allah Taala. Terus makin pada istilah amil zakat. Jadi dapun kadito hatta tu'du zakata sampai apareng zakat ila mustahiqiha sampai mustahiknya. Mustahik kadito yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat seperti dalam surat Taubah ada 8. Ada 8. Nah, ini wajib diberikan kepada mustahik. Fa idza fa'alu dzalika, umpamana dawuh Kanjeng Nabi, mereka melakukan baca syahadat dan juga melakukan salat, kemudian juga berzakat. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka dalam Islam orang yang seperti itu dijaga. Artinya tak oleh perangi, tak oleh kasarnya dibunuh, tak boleh. Dan hartanya tak boleh diambil. Karena apa? Karena sudah melaksanakan baca syahadat dan juga melakukan sholat dan juga sudah berzakat. Sehingga asomu minni dawuh Kanjeng Nabi akan terjamin kehidupannya. Dijamin dalam agama. Tidak boleh kemudian dirampas hartanya. Tidak boleh. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah kepada Rasulullah. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam fala ya'simu hina idzin damuhu wala maluhu. Mana bi ampon istiqomah melakoni sholat, ampon membaca syahadat dan istiqomah melakukan sholat dan juga berzakat, maka darahnya dijamin, artinya napanya mana dijaga, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Itu dalam Islam. Jadi ada beberapa perintah yang seperti yang dikatakan tadi. Ini agar orang itu bisa terjaga darahnya dalam agama Islam, di antaranya harus menjadi orang yang muslim. Menjadi orang yang taat kepada agama, melakukan sholat dan membayar zakat. Zakat kadito lain pun sedekah. Mun sedekah kadito panjenengan seperti anak yatim bisa bisa itu bagus juga diberikan kepada anak yatim. Cuman mun zakat ajling helu napa mustahik napa penting. Jadi belum tentu anak yatim itu masuk mustahik, belum tentu. Kan kadang-kadang pada anak yatim
hartanya banyak karena bapaknya kaya, kemudian bapaknya meninggal dunia, jadi harta warisnya banyak. Ini kan tidak boleh zakat diberikan kepada anak yatim yang mempunyai peninggalan yang banyak. Mun sedekah, lo apa pun bagus meskipun orang anak yatim ini kaya, mun sedekah bagus. Kayak mun zakat celing kelu panjenengan. Contohnya umpamanya pada mantan bupati ada anak kecil, bupatinya soki, paski anak yatim, dan ini bukan mustahik zakat anak yatim. Jadi tidak semua anak yatim itu mustahik zakat. Melihat bagaimana tentang kehidupan ekonominya, napa mampu dan nikah. Kemudian seperti amil juga mustahik zakat. Amil itu siapa? Amil itu adalah seperti bisa seperti petugas Basnas, itu amil. Juga seperti lembaga-lembaga yang menangani zakat yang sudah bersifat nasional. Ada BMH, ada Lasidogiri, ini kan sudah amil, masuk amil. Kalau seperti di masjid-masjid masih belum amil, kecuali menjadi unit dari lembaga seperti Basnas ataupun las-las setingkat Lasidogiri. Ini kan baru tadi amil. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Moga-moga lebih banyak nikah terus. Beri hidayat ban Allah kanggo istiqomah nglakoni ibadah Allah. Paring sehat, paring beres. Dan moga-moga paring lancar sedayana, paring bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa rabbana fidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.